Selamat datang di Alur Donghua. Sebelum mendengarkan, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya, biar Mimin tambah semangat. Selamat mendengarkan. Begitu berada di depan pintu, Yuan tanpa sadar membuka pintu dan kemudian masuk. Semua gerakannya terasa sangat alami. Seolah-olah dia telah melakukan tindakan yang sama selama bertahun-tahun. Selamat datang di rumah. Sebuah suara yang familiar tiba-tiba terdengar dari lantai 2. Hah! Yuan mengangkat alisnya setelah mendengar suara itu. Bahkan tanpa perlu mengingat-ingat, dia sangat mengenali suara ini. Namun, mengapa suara ini muncul di tempat ini? Bagian itu sama sekali tidak masuk akal. Yuan mengabaikan segala sesuatu di lantai pertama dan dengan cepat menuju ke lantai 2 gedung tersebut. Terdapat 3 kamar di lantai 2. Hanya satu dari kamar-kamar tersebut yang pintunya tertutup, jadi Yuan mendekati kamar itu. Setelah mengetuk pintu, dia berkata, "Bolehkah saya masuk?" "Tentu saja, ini juga kamarmu." Suara yang familiar itu kembali terdengar. Yuan menelan ludah dengan gugup sebelum membuka pintu perlahan-lahan. Begitu pintu terbuka cukup lebar, Yuan mengintip ke dalam ruangan. Dan melihat seorang wanita dewasa cantik dengan rambut hitam panjang duduk di tempat tidur di samping jendela. Wanita ini memiliki wajah yang tajam namun lembut. Dan mata hitamnya yang jernih berkilauan seperti laut di musim panas. Ketika tatapannya tertuju pada Yuan, tubuhnya bergetar. "Mei Meixiu," gumam Yuan setelah melihat wanita dewasa ini yang tampak persis seperti Meixiu tetapi sekitar 10 tahun lebih tua. "Apa yang kau gumamkan, dasar bodoh? Kemarilah," katanya kepadanya dengan senyum lembut di wajahnya. Yuan tanpa sadar mulai mendekati tempat tidur, matanya menatap langsung ke wajahnya tanpa bergerak. "Ada apa? Kenapa kamu diam saja? Apa terjadi sesuatu?" tanyanya padanya. Ya, kota kami diserang." Apakah semuanya baik-baik saja? Untuk saat ini, saya sudah mengurus mereka, tetapi ada kemungkinan besar mereka akan kembali." "Begitu, baiklah, selama kita memiliki dirimu, tidak ada yang perlu dikhawatirkan." "Benar begitu, Dewa Perang, Tianxian." Ya, dia mengangguk dengan linglung. "Tianxian, bermarga Tian, ini pasti salah satu kehidupan masa laluku. Jadi aku adalah penguasa kota dan juga Dewa Perang ya. Lagi pula, mengapa kau pulang? Jangan bilang kau pulang hanya untuk menemuiku. Meskipun aku tersanjung dan sangat senang, aku ingin kau fokus pada membela kota dan rakyatnya terlebih dahulu. Aku kembali untuk mengambil teknik-teknikku. Aku mungkin membutuhkannya untuk mengalahkan musuh kita. Apakah kau ingat di mana aku menyimpannya?" "Karena aku lupa," katanya dengan suara kaku. "Alasan seperti ini tidak akan pernah berhasil di dunia nyata. Tetapi karena ini hanyalah ilusi yang diciptakan oleh tangga menuju surga, jadi dia memutuskan untuk mencoba peruntungannya. Sepertinya aku telah meremehkan situasi kita. Sampai-sampai kau melupakan sesuatu yang begitu penting, kau pasti merasa kewalahan." Dia menghela napas. "Ya, banyak prajurit kita telah gugur hari ini, dan lebih banyak lagi yang akan gugur jika terus seperti ini. Saya khawatir saya tidak akan mampu melindungi kota ini. Kemarilah." Tiba-tiba dia membuka tangannya, memberi isyarat untuk berpelukan. Yuan tanpa sadar menundukkan tubuhnya, dan saat ia melakukannya, wanita itu meraih kepalanya dan menariknya ke arah dadanya. Yuan bisa merasakan kelembutan kelopak bunganya menempel di kepalanya. Tetapi ada sesuatu lain yang menarik perhatiannya ketika dia menyentuh wanita yang menyerupai Meixiu ini. Perutnya, ada yang aneh, pikirnya dalam hati. Beberapa saat kemudian, wanita itu berkata, "Izinkan saya menunjukkan di mana teknik-teknik itu disimpan." Setelah melepaskannya, wanita itu menyingkirkan selimut yang menutupi tubuhnya. Ketika Yuan melihat tubuh wanita itu dan perutnya yang membuncit, matanya membelalak. Kaget, dia hamil. Yuan bergumam dalam hati setelah melihat perutnya yang membulat. Ketika wanita itu menyadari Yuan menatap perutnya, dia tersenyum dan berkata, "Sudah lama kamu tidak melihatnya ya?"
Dokter mengatakan bahwa aku akan bisa melahirkan dalam 3 bulan. Yuan menelan ludah dengan gugup setelah mendengar kata-katanya. Menyadari bahwa ini adalah inkarnasi pertamanya dengan seorang istri dan anak. Dia selalu berpikir bahwa dia tidak memiliki keluarga sendiri. Bahkan di kehidupan sebelumnya, jadi ini benar-benar membuka matanya. Wanita itu kemudian membawa Yuan ke ruang bawah tanah. Ruang bawah tanah itu benar-benar kosong ketika mereka memasukinya. Tetapi Yuan entah bagaimana dapat merasakan bahwa ada formasi tak terlihat yang melindungi tempat ini. Dan formasi itu cukup kuat, sangat kuat sehingga bahkan dia pun tidak dapat melihatnya. Setelah menuruni tangga, wanita itu mengambil semacam harta karun dan mengaktifkannya menggunakan energi spiritualnya. Beberapa saat kemudian, sebuah portal terbuka di tengah ruangan. Tempat persembunyian macam apa ini? Mustahil aku bisa menemukannya tanpa bantuannya. Yuan menangis dalam hati setelah melihat pintu masuk rahasia itu. Setelah memasuki portal, mereka muncul di dalam sebuah ruangan persegi kecil yang tidak memiliki jendela atau celah. Ruangan itu tertutup sepenuhnya tanpa jalan masuk atau keluar selain portal di ruang bawah tanahnya. Di dalam ruangan tertutup ini terdapat sebuah rak buku. Namun, di rak buku itu hanya ada sebuah gulungan. Yuan berjalan ke rak buku dan mengambil gulungan itu sebelum membukanya dan membaca sekilas isinya. Setelah menghafal isinya, Yuan meletakkan kembali teknik itu di rak dan menatap wanita itu. Terima kasih. Kurasa sekarang aku memiliki apa yang kubutuhkan untuk mempertahankan kota ini, katanya sambil tersenyum. Senang mendengarnya. Lagi pula, aku ingin anak kita tumbuh besar di tempat ini. Mereka meninggalkan ruangan rahasia itu dan kembali ke rumah kecil berlantai 2 tak lama kemudian. Yuan mengikuti wanita itu kembali ke kamarnya. Setelah kembali ke tempat tidur, dia berkata kepadanya, "Sampai jumpa lagi, sayang." "Ya, sampai jumpa nanti." Yuan menatap wajahnya sejenak lagi sebelum meninggalkan tempat itu dan kembali ke pagoda. "Mei Meixiu, lihat itu, dia mirip sekali denganmu," seru Chu Liuxiang sambil menunjuk wanita dewasa di ruang penonton. Namun, Meixiu terlalu bingung untuk bahkan menanggapi perkataannya. Dia hamil. Dengan wajahku, apakah langit sedang mempermainkanku? Apakah kau mencoba mengatakan sesuatu padaku? Meixiu tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Beberapa hari yang lalu, ibunya mendesaknya untuk memiliki bayi dengan Yuan, dan sekarang ini. Jika ini bukan pertanda dari para dewa, lalu apa lagi? Selama tangga menuju surga terakhir, ada seseorang dengan wajah sepertimu. Feng Yuxiang tiba-tiba berkata sambil menatap Chu Liuxiang. Aku ingat, dia menghela napas. Lalu dia melanjutkan, mengapa tangga menuju surga menggunakan wajah kita? Rasanya agak aneh dan tidak masuk akal. Aku hanya bisa berasumsi bahwa ini adalah upaya untuk memancing emosi tuan muda. Dengan melibatkan orang-orang yang ia sayangi ke dalam ujian. Feng Yuxiang mengangkat bahu. Tapi kenapa wanita hamil? Meixiu menggelengkan kepalanya dengan senyum getir di wajahnya. Tapi kau harus mengakui, ini terlihat sangat otentik. Aku penasaran apakah penampilanmu akan seperti ini 10 tahun lagi, kata Li Jinxi. Sementara itu, Yuan kembali ke puncak pagoda, di mana dia mencoba mempelajari teknik di dalam ruangan rahasia. Namun, bayangan Meixiu terus muncul di benaknya, mengganggu konsentrasinya pada teknik tersebut. Teknik ini sangat mendalam, seharusnya setidaknya berperingkat kuno, tetapi ini berarti akan membutuhkan waktu lebih lama bagi saya untuk memahaminya, dan gangguan ini tidak membantu. Semoga saya dapat mempelajarinya sebelum invasi berikutnya. Setelah 3 jam tenang, Jenderal Angkatan Darat kembali. Tuan Kota, saya punya laporan darurat. Ada pasukan berjumlah 100.000 tentara mendekati kota kita dari timur dan barat. Mereka akan tiba dalam 8 jam. 100.000. Yuan merasa jantungnya berdebar kencang setelah mendengar laporan seperti itu. Dibandingkan dengan invasi sebelumnya, invasi kali ini berada di level yang sama sekali berbeda.
Namun, ia berhasil menjaga ketenangannya dan berkata, "Aku mengerti. Aku akan menghubungimu ketika aku siap. Jangan ganggu aku sebelum itu, apapun yang terjadi. Aku akan memasuki kultivasi tertutup sekarang." Ya, sang jenderal menghilang tak lama kemudian. 8 jam, akankah aku mampu melakukannya? Dia menghela napas dalam hati. Tidak, aku harus melakukannya. Setelah menarik napas dalam-dalam, Yuan menutup matanya dan membersihkan pikirannya dari semua pikiran yang tidak perlu. Begitu ia bisa fokus pada teknik tersebut, ia mulai melafalkan ayat suci di dalam kepalanya. Beberapa jam kemudian, di mana Tuan Kota, para penyusup berada kurang dari 1 jam lagi dari kota. Para prajurit mendekati sang jenderal dan bertanya, "Penguasa kota saat ini sedang melakukan kultivasi tertutup. Dia akan muncul ketika waktunya tepat. Meskipun kau mengatakan itu, lawan kita kali ini jumlahnya hampir 100 kali lipat dari kita. Dan mereka menyerang kita dari 2 sisi. Sekalipun dia adalah dewa perang yang belum pernah kalah dalam satu pertempuran pun dalam hidupnya. Selalu ada yang pertama untuk segala hal. Mungkin hari ini adalah hari di mana dewa perang mengalami kekalahan. Omong kosong macam apa itu? Berimanlah pada dewa perang. Sudah berapa tahun kita mengikutinya? Berapa kali kita memasuki medan perang dengan berpikir bahwa itu adalah pertempuran yang mustahil? Berapa kali dia berhasil mengejutkan kita? Kali ini pun tidak akan berbeda. Bahkan jika kita bertempur melawan 1.000.000 tentara, kita akan menang dan tetap tak terkalahkan. Saya sangat berharap itu akan terjadi. Para prajurit di sana menghela napas. Terlepas dari kata-kata sang jenderal, mereka tetap bisa tidak takut akan hal terburuk. Lagi pula, mereka harus melawan pasukan yang berjumlah 100.000 tentara. Sementara mereka sendiri hanya memiliki sedikit lebih dari 1.000 tentara. Setengah jam kemudian, sang jenderal menerima laporan lain dari pengintai tersebut. "Jenderal, musuh akan mencapai tembok kota dalam 15 menit. Apa perintah Anda?" Sang jenderal menoleh ke arah pagoda tinggi yang berdiri megah di tengah kota dan berkata, "Kita tunggu Tuan Kota. Kita tidak akan bergerak sampai menerima perintahnya, bahkan jika seluruh kota hangus terbakar." "Apa? Itu keterlaluan. Jika kau ingin melawan pasukan sendirian, silakan saja. Namun, aku akan menunggu Tuan Kota." Para prajurit di sana saling memandang dengan ekspresi bingung di wajah mereka, merasa bimbang. Mereka ingin mempercayai jenderal mereka dan penguasa kota. Tetapi dengan melakukan itu, mereka berisiko membiarkan musuh menghancurkan kota. Namun, setelah memikirkannya, mereka menyadari bahwa mereka akan celaka tanpa penguasa kota. Jadi mereka tidak punya pilihan selain menunggu. Sementara itu, 2 pasukan berbeda yang masing-masing terdiri dari 50.000 tentara dengan cepat mendekati kota Xi'an. "Aku melihat tembok kota. Kota yang disebut tak terkalahkan, itu akan ditaklukkan oleh pasukan Singa Merahku hari ini." Ahahaha. Salah satu jenderal tertawa terbahak-bahak saat mereka mendekati kota. Di dalam kota Xi'an, pasukan kecilnya mulai benar-benar panik ketika mereka melihat pasukan Singa Merah semakin mendekat. "Apakah penguasa kota masih belum datang? Kita celaka. Sialan. Kukira aku akan mati di medan perang yang sengit. Ini mungkin sengit, tapi ini bukan medan perang. Ini adalah rumah jagal." Tanpa sepengetahuan para prajurit ini dan bahkan para penonton di ruang penonton, sebuah pengumuman melayang di langit untuk dilihat oleh semua pemain. Karena Cultivation Online sudah lama dirilis, pengumuman akhir-akhir ini sangat jarang. Meskipun masih banyak yang bisa dijelajahi di surga roh, sebagian besar pemain tidak memiliki kemampuan untuk menjelajahi wilayah yang luas ini. Lihat pengumumannya, dia kembali. Para pemain berseru gembira saat melihat nama itu dalam pengumuman. "Jenderal, musuh berada tepat di luar tembok kota kita. Mereka menuntut agar kita menyerahkan kota ini." Seorang prajurit melapor kepada jenderal. Namun, sebelum dia sempat menjawab, sebuah suara keras dan arogan terdengar dari luar kota.
Menyerah dan tidak akan ada pertumpahan darah yang tidak perlu. Kami memiliki lebih dari 100.000 tentara, semuanya di atas Tuan Roh. Kau tidak akan memenangkan pertempuran ini dengan pasukanmu yang kecil. Saya juga lebih suka kota ini tetap utuh setelah kita menaklukkannya. Kalian punya waktu setengah jam untuk mengambil keputusan. Saya ulangi, menyerah dan kami akan mengampuni nyawa kalian. Satu-satunya yang harus mati adalah penguasa kota, Tianxian. Setelah itu, tempat tersebut menjadi sunyi. Setelah beberapa saat hening total, begitu semua orang menyadari situasi mereka, seluruh kota Xian mulai panik. Tuan kota, selamatkan kami. Di manakah dewa perang saat kita membutuhkannya? Apakah menurutmu satu orang saja bisa mengatasi kesulitan kita? Sekalipun dia dewa perang, mustahil dia bisa mengalahkan pasukan berjumlah 100.000 orang sendirian. Bagaimana dengan pasukannya? Tentara telah menderita kerugian besar baru-baru ini. Setelah pertempuran sengit yang berlangsung selama 30 hari 30 malam berturut-turut, kita hampir tidak memiliki siapapun yang tersisa. Sial, apakah kita benar-benar celaka? Aku percaya pada penguasa kota. Dia tidak pernah mengecewakan kita seperti sebelumnya. Bukalah matamu, ini adalah pertempuran yang tak bisa dimenangkan. Waktu berlalu begitu cepat sementara warga kota panik selama 30 menit tanpa henti. Jenderal di luar kota itu berbicara lagi, waktunya habis. 30 menit telah berlalu. Kami telah menunjukkan belas kasihan, namun kalian mengabaikan kemurahan hati kami. Karena begitulah cara kalian bermain, kami akan bermain. Serang seluruh pasukan, bunuh semua orang yang menentang. Pasukan yang berjumlah 100.000 orang itu mulai menyerbu kota Xian. Namun, tekanan yang sangat besar tiba-tiba menyelimuti seluruh tempat itu. Langsung memaksa para prajurit untuk menghentikan langkah mereka. Para prajurit di luar kota dan penduduk di dalam kota semuanya mengangkat kepala. Mereka untuk melihat ke arah pagoda di tengah kota, di mana sosok agung dengan aura yang luar biasa dapat terlihat melayang di langit. Kehadirannya menuntut kepatuhan dari semua orang. Peng penguasa kota, ini penguasa kota, dia akhirnya datang untuk menyelamatkan kita. Dasar bodoh. Sekalipun dia ada di sini, apa yang bisa dia lakukan melawan pasukan sekuat ini? Kita tetap akan binasa. Sementara itu, ahahaha, kau akhirnya memutuskan untuk keluar dari lubang tikusmu, Dewa Perang. Jenderal pasukan Singa Merah tertawa terbahak-bahak, tawanya menimbulkan riak di udara. Yuan melirik pasukan Singa Merah yang mengepung kota. Menyerahlah, Dewa Perang. Jika kau melakukannya, kami tak akan menyentuh kotamu atau penduduknya. Warga kota menelan ludah dengan gugup, dan mereka semua dengan cemas menunggu jawaban Yuan. Yuan menarik napas dalam-dalam dan berkata, saya punya usulan yang sedikit berbeda. Minggir dari hadapan saya sebelum saya membunuh kalian semua. Warga kota mulai menangis setelah mendengar kata-kata Yuan. Kita semua mati. Kota ini sudah berakhir. Penguasa kota terlalu sombong. Semua kemenangan itu pasti telah membuatnya besar kepala dan terlepas dari kenyataan. Jika kau ingin bunuh diri, lakukan sendiri. Jangan menyeret kami semua ke dalam kegilaanmu. Warga kota yang telah setia kepadanya selama bertahun-tahun akhirnya kehilangan harapan dan rasa hormat mereka. Lagi pula, seorang penguasa kota yang adil dan bijaksana akan mengorbankan dirinya untuk kotanya tanpa ragu-ragu. Namun, Yuan mengabaikan keluhan yang datang dari bawahnya. Karena dia yakin bahwa itu adalah tangga menuju surga yang mencoba membangkitkan emosinya. Dia memejamkan mata dan menarik napas dalam-dalam, sambil mengulang teknik yang baru saja dipelajarinya di dalam kepalanya. Saat dia membuka matanya, matanya bersinar keemasan. Dan aura keemasan yang halus namun terlihat mulai muncul dari tubuhnya. Dia memanggil Empyrean Overlord dan berbicara dengan suara dingin. Kalian semua akan menjadi boneka latihanku untuk hari ini. Seni astral Dewa Perang. Orang-orang di sana menyaksikan aura emas Yuan mulai meluas dengan cepat hingga cukup besar untuk menutupi seluruh kota Xian.
Setelah pertumbuhannya berhenti, aura tersebut mulai berubah hingga menyerupai setengah manusia yang mengenakan baju zirah emas. Lebih jauh lagi, ia memiliki dua lengan besar yang memegang pedang besar yang menyerupai Empyrean Overlord. Teknik macam apa itu? Para penyusup berteriak keras ketika melihat raksasa di belakang Yuan, merasa seperti semut di hadapan seekor gajah. Aku harus menyelesaikan ini dengan cepat. Aku merasa kekuatanku terkuras dengan sangat cepat. Yuan menangis dalam hati setelah menyadari betapa banyak energi yang dibutuhkan teknik ini. Dia menarik napas dalam-dalam sebelum mengayunkan Empyrean Overlord di tangannya. Dan avatar astral itu mengikuti gerakannya, menyapu pasukan di luar kota dengan pedang besarnya. Seluruh tanah berguncang hebat, dan sebuah kawah yang tak terbayangkan muncul di tanah tempat salah satu pasukan berdiri. Adapun pasukan darat, mereka semua hancur total hanya dengan satu serangan, seluruhnya yang berjumlah 50.000 orang. Ketika pasukan lain melihat kehancuran yang disebabkan oleh avatar astral, wajah mereka memucat. Berpencar, BERPENCARI. Jenderal yang memimpin pasukan itu meraung. Namun sayangnya, avatar astral itu sudah dalam gerakan berayun. Tanah berguncang untuk kedua kalinya bahkan sebelum gempa pertama berakhir. Setelah membunuh seluruh 100.000 tentara dari pasukan Singa Merah hanya dengan 2 serangan. Yuan menonaktifkan teknik tersebut dan segera kembali ke pagoda untuk beristirahat. Bahkan tidak repot-repot melihat kehancuran yang telah ia sebabkan. Seluruh kota menjadi sunyi senyap setelah kejadian itu. Dan tetap sunyi selama beberapa menit tanpa seorang pun yang percaya pada apa yang baru saja mereka saksikan. Teknik apa itu tadi? Aku belum pernah melihat sesuatu yang sekuat itu sebelumnya. Seru Feng Yuxiang keras setelah melihat Yuan menghancurkan seluruh pasukan, yang terdiri dari 100.000 Tuan Roh dan Raja Roh hanya dengan 2 serangan. Aku belum pernah melihat kakak Yuan menggunakan teknik itu sebelumnya. Dia pasti baru saja mempelajarinya, kata Xiao Hua. Kau benar-benar bisa mempelajari teknik sambil menjalani ujian di tangga menuju surga. Kenapa aku belum pernah mendengar hal seperti itu? Dan dilihat dari kehebatan teknik itu, aku berani mengatakan bahwa itu setidaknya teknik tingkat kuno, atau kemungkinan tingkat mitos. Feng Yuxiang tak percaya, jika orang-orang menyadari bahwa mereka dapat mempelajari teknik-teknik kuat, seperti itu di dalam tangga menuju surga secara gratis. Pasti akan terjadi kegemparan besar di seluruh 9 surga. Sementara itu, kembali ke pagoda, Yuan menyerah untuk mencoba memulihkan kekuatan jiwanya. Setelah menyadari bahwa dia tidak memiliki teknik kultivasi apapun yang dapat memulihkan kekuatan jiwanya. Tidak seperti energi spiritual, kekuatan jiwa tidak dapat dipulihkan melalui teknik kultivasi biasa. Untuk memulihkan kekuatan jiwa lebih cepat daripada yang diizinkan secara alami, seseorang harus mengetahui teknik kultivasi jiwa. Tetapi teknik-teknik ini sangat langka bahkan di alam surga atas. Sepertinya aku tidak akan bisa menggunakan seni astral Dewa Perang sampai kekuatan jiwaku pulih secara alami. Untungnya, aku masih bisa menggunakan teknikku yang lain yang hanya membutuhkan energi spiritual. Dia menghela napas dalam hati. Meskipun seni astral Dewa Perang memiliki kekuatan yang luar biasa dan potensi yang tampaknya tak terbatas, itu bukanlah sesuatu yang bisa dia gunakan terlalu sering saat ini. Sampai dia memperoleh teknik kultivasi jiwa, dia harus membatasi penggunaannya untuk situasi hidup dan mati. Setelah menyerah untuk memulihkan kekuatan jiwanya, Yuan melihat sisa waktu yang dimilikinya. Kurang dari 15 menit lagi. Beberapa waktu kemudian, dia kembali ke rumah bersama wanita yang tampak persis seperti Mei Xiu. Apakah semuanya baik-baik saja? Tanyanya sambil mengusap perutnya yang membulat dengan lembut. Ya, saya sudah mengatasi para penyusup. Kota ini aman kembali. Dia mengangguk, senang mendengarnya. Sekarang anak kami bisa tumbuh besar di kota yang telah Anda lindungi dan kembangkan dengan susah payah. Katanya sambil tersenyum manis. Apakah kamu sudah memikirkan nama untuk anak itu? Yuan tiba-tiba bertanya dengan rasa ingin tahu.
Tidak, belum. Aku berharap kita bisa memberi nama dia bersama-sama. Ini perempuan, ya, dia tersenyum. Ini dia. Wanita itu tiba-tiba mengulurkan tangannya, menawarkan kepadanya sebuah bola cahaya yang bersinar. Terima kasih. Yuan menerima bola cahaya itu dan menyerapnya. Namun, tingkat kultivasinya tidak meningkat seperti hadiah sebelumnya. Sebaliknya, dia bisa merasakan kekuatan jiwanya semakin menguat. Bertambah 100.000 kekuatan jiwa. Wow, hadiah ini ternyata jauh lebih baik dari yang kukira. Ini jelas berkali-kali lebih baik daripada sekadar meningkatkan basis kultivasiku. Yuan berpikir dalam hati setelah menyadari apa hadiah bonus itu. Kota Xian lenyap di depan mata Yuan, dan dia kembali ke tangga menuju surga tak lama kemudian. Selamat atas keberhasilanmu melewati ujian, Guru. Apakah Anda ingin beristirahat? Anda diperbolehkan beristirahat selama 1 jam, kata Tianer kepadanya. Dia mengangguk, ya, kali ini aku akan beristirahat. Meskipun energi spiritualnya penuh, dia ingin memberi waktu pada kekuatan jiwanya untuk pulih, meskipun hanya sedikit. Dia merasa bahwa seni astral Dewa Perang akan sangat penting untuk ujian yang akan dihadapinya. Oh, kekuatan jiwaku pulih lebih cepat dari biasanya di sini. Yuan segera menyadari hal ini saat dia duduk untuk memantau pemulihannya. 1 jam kemudian, Yuan berdiri dan melanjutkan ke ujian berikutnya. Untuk ujian kedua, kamu harus melindungi keluarga Huang saat mereka menukarkan barang berharga mereka di benua raksasa. Oh, apakah ini keluarga Huang yang sama seperti pada uji coba sebelumnya? Jadi kita akan melanjutkan dari tempat kita berhenti ya. Yuan sedikit bersemangat untuk bertemu kembali dengan keluarga Huang. Terutama Huang Xiaoli, yang mengajarinya simbol susunan. Pemandangan mulai berubah, dan sebelum dia menyadarinya, dia sudah berdiri di geladak kapal yang dikelilingi air. Kenapa kau berdiri di sana dengan linglung, Yuan? Sebuah suara yang familiar tiba-tiba terdengar, membuat Yuan menoleh. Berdiri di belakangnya adalah seorang wanita muda cantik dengan senyum cerah di wajahnya. Tentu saja, dia adalah Huang Xiaoli, yang juga mirip dengan Chu Liuxiang. Sudah lama kita tidak bertemu, Xiaoli, katanya sambil tersenyum lembut. Apa yang kau bicarakan? Apa kau masih melamun? Sadarlah, kita akan segera mendarat. Lihat ke sana, itu benua raksasa. Dia menunjuk ke pulau besar di kejauhan. Namun, Yuan tidak memperhatikan pulau itu. Sebaliknya, dia fokus pada Huang Xiaoli. Tingkat kultivasinya tidak berubah. Dia masih di ranah Grandmaster Roh. Hal yang sama berlaku untuk semua orang di kapal ini. Bagi mereka, seolah-olah aku tidak pernah pergi sejak awal. Dia berpikir tangga menuju surga akan menaikkan level orang-orang ini ke levelnya. Karena ini adalah ujian baru dan lebih sulit, tetapi tampaknya bukan itu yang terjadi. Beberapa saat kemudian, kapal berhenti bergerak begitu mencapai daratan, dan semua orang di dalamnya mulai turun. Yuan, apakah kau sudah siap? Kita hanya punya 14 hari untuk menukar harta kita dan kembali. Atau kita akan terjebak di sini untuk waktu yang sangat lama, kata Huang Xiaoli kepadanya. 14 hari. Aku sangat berharap persidangan ini tidak akan berlangsung selama ini. Dia menghela napas dalam hati saat turun dari kapal bersama keluarga Huang dan para pengawal lainnya. Setelah turun dari kapal, Yuan mengikuti Huang Xiaoli dan keluarganya ke daratan. Benua raksasa, tempat ini tidak ada dalam ingatan Tian Chengyu. Apakah tempat ini ada sebelum kelahirannya atau setelah kematiannya? Ia bertanya-tanya sambil mengikuti mereka. Beberapa saat kemudian, karena penasaran, dia bertanya, kita akan pergi kemana sekarang? Kita akan pergi ke benteng selatan. Di sanalah sebagian besar pelancong seperti kita pergi untuk menukar harta karun dengan para raksasa. Jadi tempat itu cukup populer, kata Huang Xiaoli. Aku tidak tahu banyak tentang raksasa. Bisakah kau ceritakan tentang mereka? Tentu, dia mengangguk dengan antusias, dan melanjutkan. Raksasa adalah manusia dengan garis keturunan mamut.
Nenek moyang mereka adalah manusia biasa yang telah melatih teknik unik yang disebut penyempurnaan tubuh mamut agung, yang memberi mereka kekuatan luar biasa dan tubuh yang hampir tak terkalahkan. Tetapi juga meningkatkan ukuran tubuh mereka untuk sementara waktu. Nenek moyang mereka tidak hanya mencapai puncak dengan teknik ini. Mereka bahkan telah memodifikasinya sehingga teknik tersebut akan terus memengaruhi tubuh mereka. Dan tidak pernah nonaktif, menjadikan mereka raksasa secara permanen. Namun, karena prestasi seperti itu mengharuskan mereka untuk mengubah gen dan darah mereka. Keturunan mereka juga akan lahir dengan darah dan gen seperti itu di dalam tubuh mereka, menjadikan mereka raksasa sejak lahir. Yuan terdiam setelah mendengar informasi ini. Kecepatannya terlalu cepat, dan dengan sekalis pusing, Wang Xuan terseret ke dalam pusaran air, seperti ikan mas kecil yang telah terpancing dan ditarik keluar dari air dengan kasar. Para raksasa dulunya adalah manusia sebelum mereka mengubah darah dan gen mereka dengan suatu teknik. Dia tidak tahu bahwa teknik bahkan mampu melakukan hal seperti itu, yang setara dengan menciptakan garis keturunan dan ras mereka sendiri. Huang Xiaoli melanjutkan ucapannya, para raksasa menciptakan keluarga mereka sendiri. Dan setelah membina keluarga itu selama ribuan tahun, mereka pindah ke tanah tak berpenghuni yang kemudian dikenal sebagai benua para raksasa. Para raksasa saat ini sebagian besar terisolasi di dalam benua para raksasa, jadi Anda tidak akan melihat mereka di luar. Bahkan, kebanyakan orang menjalani seluruh hidup mereka tanpa pernah bertemu dengan salah satu dari mereka. Mereka praktis seperti burung phoenix dan naga. Namun, karena mereka jarang meninggalkan benua ini, mereka sebagian besar bergantung pada para pelancong seperti kita untuk menyediakan sumber daya dan harta karun dari luar. Ini juga menguntungkan kita karena ada sumber daya dan harta karun yang hanya dapat ditemukan di dalam benua para raksasa. Kurasa itu cukup keren, gumam Yuan. Memang benar. Jika kamu memiliki harta benda yang tidak kamu butuhkan, kamu bisa mencoba menukarkannya atau menjualnya kepada para raksasa. Senyum getir muncul di wajahnya setelah mendengar kata-katanya. Sekalipun dia memiliki banyak harta yang bisa dan ingin dia tukarkan, dia sebenarnya tidak akan mendapatkan apapun, karena dia berada di dalam tangga menuju surga dan tidak ada yang nyata di sana. Jika kau berani memancingnya seperti ini, entah itu benda aneh di ponsel atau ikan raksasa yang ganas itu, kau harus membayar harganya. Meskipun aku bisa mempelajari teknik-teknik di tangga menuju surga, itu hanya mungkin karena teknik-teknik tersebut hanya perlu dihafal. Namun, harta karun tidak bekerja seperti itu. Mustahil bagiku untuk mendapatkan harta karun sungguhan selama ujian. Sungguh disayangkan. Dia menghela napas dalam hati, membayangkan betapa menyenangkannya jika dia benar-benar bisa mendapatkan sesuatu dari ujian tersebut. Tiba-tiba, kepala pengawal, Dong Zhou, berteriak, "Kita kedatangan tamu." Yuan sedikit panik ketika mendengar suara Dong Zhou, karena dia tidak merasakan apapun dengan indera ilahinya yang selama ini dia aktifkan. Namun, benar saja, sesuatu muncul di hadapan mereka beberapa detik kemudian. Dan itu adalah seekor burung raksasa yang begitu besar, sehingga dengan mudah dapat mengangkat seluruh bangunan dengan salah satu cakarnya. Melihat burung raksasa yang muncul entah dari mana itu, Yuan bersiap untuk menyerangnya, tetapi kemudian dia menyadari bahwa tingkat kultivasinya berada di alam Kaisar Roh. Binatang ini tingkat Kaisar Roh. Ini pertama kalinya aku melawan lawan setingkat ini. Gumamnya dalam hati. Yuan, itu datang. Teriak Huang Xiaoli. Seekor ikan sedang mengejeknya. Yuan segera tersadar dari lamunannya, dan menghadapi burung raksasa di langit itu tepat saat burung tersebut mencoba menukik ke bawah. Dia menyelimuti Empyrean Overlord dengan ki pedang sebelum mengirimkannya ke arah binatang roh itu. Kau! Burung itu mengeluarkan jeritan kesakitan ketika kehilangan salah satu cakarnya karena Yuan, yang terkejut karena dia berharap bisa membunuh burung itu dengan serangan tersebut. Namun, sebelum dia sempat menyerang burung itu lagi,
Burung itu berbalik dan terbang pergi, meninggalkannya terdiam. Ia kabur, gumamnya dengan suara tercengang. Kau baik-baik saja, Yuan. Huang Xiaoli kemudian mendekatinya. Lalu, ia tampak berisik dan tak bergerak, bukannya beraktivitas di sini, ia memilih untuk menyembunyikan diri. Ya, aku baik-baik saja. Tapi binatang roh itu lebih kuat dari yang kuperkirakan. Lagi pula, dalam keadaan normal, serangannya barusan akan dengan mudah membunuh seorang kaisar roh sekalipun. Aku lupa menyebutkan ini, tapi raksasa bukanlah satu-satunya makhluk di benua ini yang memiliki garis keturunan mamut. Binatang-binatang roh di benua ini juga memilikinya, kata Huang Xiaoli. Apa? Bagaimana mungkin? Kukira leluhur para raksasa hanya mampu mencapai prestasi seperti itu melalui teknik. Tidak mungkin binatang roh biasa bisa memahami teknik, apalagi menguasainya. Kau benar, tapi binatang-binatang roh itu tidak memperoleh garis keturunan mamut melalui teknik. Mereka memperolehnya dengan memakan para raksasa. Aku sudah menyebutkan bahwa teknik itu tidak pernah berakhir, kan? Ini tetap berlaku bahkan ketika para raksasa mati. Jadi ketika makhluk ajaib memakan daging dan darah mereka, mereka juga memperoleh kekuatan para raksasa. Astaga, Yuan terdiam mendengar informasi ini. Karena binatang-binatang roh di benua raksasa juga memiliki garis darah mamut yang mengalir di dalam pembuluh darah mereka. Mereka jauh lebih kuat daripada binatang-binatang roh biasa dari luar. Jika satu bagian energi pedang tidak dapat menyelesaikan masalah, maka ambillah beberapa bagian lagi. Wang Xuan akan membunuhnya. Sepertinya kita telah meremehkan kekuatan tempat ini. Kita tidak cukup kuat untuk melakukan pekerjaan kita sebagai pengawal. Jadi kita harus bergantung padamu, Yuan. Dong Zhou mendekatinya dan berkata, tentu. Dia menghela napas. Dalam hati bertanya-tanya mengapa tangga menuju surga tidak menjadikan para pengawal setidaknya Raja Roh. Agar mereka tidak sepenuhnya tidak berguna. Lagi pula, dalam keadaan mereka saat ini, mereka hanyalah beban baginya. Karena kalian semua terlalu lemah untuk menempuh perjalanan di daratan ini. Mengapa kalian tidak kembali saja ke kapal dan menunggu kami kembali? Kata Yuan kepadanya beberapa saat kemudian. Kita tidak bisa melakukan itu. Sekalipun kita tidak cukup kuat untuk melawan entitas di tanah ini. Kita tetap harus menjalankan tugas kita sebagai pengawal dan menemani keluarga Huang. Bahkan jika kita mati dalam prosesnya. Seru Dong Zhou dengan suara penuh kebanggaan. Yuan merasa ingin menepuk dahinya sendiri. Jika kau tidak mampu menjalankan tugasmu sebagai pengawal, apakah kau masih pantas dianggap sebagai pengawal? Gumamnya dalam hati. Yuan akhirnya berhenti memikirkannya karena kemungkinan besar itu dilakukan oleh tangga menuju surga untuk mempersulit keadaannya. Agar kau tahu, aku di sini untuk melindungi keluarga Huang. Jadi jika kau mendapat masalah, jangan khawatir, kami tidak akan menyeretmu ke bawah, kata Dong Zhou sambil tersenyum percaya diri. Ya, aku agak ragu akan hal itu. Dia menggelengkan kepalanya. Setelah berjalan sekitar setengah jam tanpa bertemu dengan binatang roh apapun, Huang Xiaoli menunjuk ke tembok kota di kejauhan dan berkata dengan suara gembira, kita hampir sampai. Aku bisa melihat benteng selatan. Mereka mempercepat langkah setelah melihat kota itu. Namun, saat mereka semakin dekat, Dong Zhou tiba-tiba berhenti dan berteriak, kita dikepung. Yuan melihat sekeliling, dan benar saja. Sekumpulan burung besar dengan cepat mengepung mereka. Dan di antara binatang-binatang roh ini ada satu yang cakarnya terluka. Burung yang sama yang pernah dia lawan. Jadi kau kabur untuk menghubungi teman-temanmu ya? Yuan tak bisa menahan tawa melihat usahanya. Setelah melirik sekilas, dia menghitung ada 9 burung, dan semuanya memancarkan aura kaisar roh. Aku tidak akan mampu melawan mereka semua sekaligus. Dan melindungi keluarga Huang pada saat yang sama dengan teknik biasaku. Aku harus menggunakan seni astral Dewa Perang. Dia menghela napas dalam hati, merasa sedikit malu menggunakan kartu andalannya begitu cepat di awal ujian.
Meskipun dia bisa membunuh binatang-binatang roh ini bahkan tanpa seni astral Dewa Perang, dia tidak akan mampu melindungi keluarga Huang. Dan prioritasnya adalah menjaga agar mereka semua tetap hidup untuk mendapatkan hadiah bonus. Setelah menarik napas dalam-dalam, Yuan menggunakan seni astral Dewa Perang. Keluarga Huang dan para pengawal terkejut hingga tak bisa berkata-kata setelah menyaksikan sosok emas raksasa itu. Sedangkan burung-burung itu mulai mengeluarkan suara-suara aneh, seolah-olah mereka panik. Mati, karena tidak ingin terlalu membuang kekuatan jiwanya. Yuan segera menyerang burung-burung itu dengan ayunan pedang 360 derajat, membunuh mereka semua sekaligus. Namun, serangan itu begitu dahsyat sehingga menciptakan hembusan angin kencang yang menyapu ke segala arah. Faktanya, benteng selatan mengira mereka sedang diserang. Ketika melihat sosok emas yang tampak sangat besar meskipun mereka berada cukup jauh dari lokasi Yuan. Yuan dengan cepat menonaktifkan teknik tersebut setelah membunuh binatang-binatang roh itu. Apakah kau baik-baik saja? Tanya Huang Xiaoli dengan suara khawatir setelah melihat kondisinya yang buruk. Ya, aku baik-baik saja. Teknik itu menghabiskan banyak kekuatan jiwa, jadi aku sedikit lelah secara mental. Beri aku beberapa menit untuk memulihkan diri. Baiklah, mereka mengangguk. Beberapa menit kemudian, setelah Yuan merasa lebih baik, mereka melanjutkan perjalanan ke benteng selatan. Tanpa menyadari kekacauan yang terjadi di dalam kota akibat seni astral Dewa Perang milik Yuan. Setelah 1 jam perjalanan lagi, mereka tiba di pintu masuk kota. Jadi itu raksasa ya? Yuan takjub ketika melihat 2 raksasa yang menjaga pintu masuk kota. Keduanya setinggi sekitar 10 meter dengan tubuh tegap dan otot luar biasa. Yang tampak seperti mampu menghancurkan seluruh gunung. Selain ukuran mereka yang sangat besar, mereka tampak persis seperti manusia. Kurasa memang benar bahwa nenek moyang mereka awalnya adalah manusia biasa. Pikir Yuan dalam hati saat mereka mendekati para raksasa itu. Saat mereka semakin mendekati para raksasa, Yuan bisa merasakan tatapan mereka tertuju padanya. Dan benar saja, ketika dia melihat ke arah mereka, entah mengapa mata mereka menatap tajam ke arahnya. Yuan ingin mengabaikan mereka, tetapi ketika mereka cukup dekat dengan pintu masuk kota, para raksasa tiba-tiba berdiri di depan pintu masuk, menghalangi jalan mereka. Keluarga Huang sangat bingung dengan tindakan mereka. Tidak seperti kota-kota di luar benua raksasa. Benteng selatan tidak mengharuskan mereka membayar biaya masuk. Dan mereka juga tidak peduli dengan latar belakang seseorang. Jadi benar-benar tidak ada alasan mengapa mereka harus memblokir pintu masuk. Ada apa, tuan-tuan? Tanya Huang Chen, ayah Huang Xiaoli, kepada penjaga dengan nada sopan. Para penjaga menunjuk ke arah Yuan dan bertanya, siapakah kamu? Apa tujuanmu? Yuan mengangkat alisnya dan berkata dengan suara tenang, saya Yuan, dan saya adalah pengawal mereka. Para penjaga menoleh ke arah Huang Chen untuk meminta konfirmasi. Benar, dia adalah pengawal yang kusewa untuk melindungi keluargaku. Karena dialah kami, dan semua orang di kapal mampu selamat dari serangan Leviathan terbang. Dan tiba di benua raksasa dengan selamat. Huang Chen mengangguk. Kau mengalahkan Leviathan terbang. Para penjaga tampak terkejut setelah mengetahui tentang prestasinya. Keduanya saling bertukar pandang sejenak sebelum menyingkir. Terima kasih, para senior. Huang Chen membungkuk kepada mereka sebelum mereka mulai bergerak lagi, dan segera memasuki benteng selatan. Apa maksudnya itu? Tanya Yuan kepada mereka. Aku tidak tahu, tapi para raksasa menghormati dan memprioritaskan kekuatan seseorang di atas segalanya. Huang Chen menggelengkan kepalanya. Begitu memasuki kota, Yuan tercengang melihat pemandangan di dalamnya. Semua bangunan di tempat ini sangat besar, dan sekitar 10 kali lebih besar daripada bangunan yang biasa dia lihat. Belum lagi banyaknya raksasa yang berkeliaran di kota, membuatnya merasa sangat kecil di tempat ini, seperti semut. Selain itu, ia juga memperhatikan bahwa para raksasa di tempat ini sangat beragam ukurannya.
Beberapa di antaranya hanya setinggi 4 meter, sementara ada juga raksasa yang tingginya mencapai 15 meter. Kau mungkin penasaran dengan ukurannya kan? Huang Xiaoli tiba-tiba berkata kepadanya. Kau benar, kukira semua raksasa sebesar para penjaga di luar, tapi sepertinya tidak demikian. Dia mengangguk. Itu tergantung pada kekuatan garis darah mammoth mereka. Semakin murni dan kuat garis darah mereka, semakin besar ukuran tubuh mereka nantinya. Di benua raksasa, ukuran tubuh raksasa diibaratkan dengan bakat bawaan seorang kultivator. Jadi mereka yang bertubuh kecil dianggap sampah. Sementara mereka yang bertubuh besar dianggap jenius, jelasnya. Jika Anda terkejut sekarang, tunggu saja sampai Anda melihat raksasa yang sebesar gunung. Mata Yuan membelalak. Sebesar gunung. Tak heran mereka menolak meninggalkan benua para raksasa. Mereka tidak akan bisa melakukan apapun di luar sana dengan tubuh sebesar itu. Beberapa waktu kemudian, mereka pergi ke sebuah hotel untuk beristirahat. Meskipun sebagian besar hotel di sana dibangun khusus untuk para raksasa, ada juga hotel yang dibangun khusus untuk manusia seperti mereka. Setelah masuk ke dalam hotel, Huang Chen mengumpulkan semua orang di sana dan berkata, "Kita akan beristirahat hari ini, tetapi mulai besok, aku akan berusaha menukar harta kita dengan para raksasa. Aku akan meninggalkan 2 orang di sini untuk menjaga keluargaku sementara yang lain akan mengikutiku." Yuan mengerutkan kening mendengar kata-katanya. Aku tidak akan mampu melindungi mereka semua jika kita terpecah menjadi 2 kelompok. Mungkin aku harus membujuk mereka untuk pergi bersama, tetapi mereka punya anak. Dia melirik bocah 7 tahun di samping ibunya. Mungkin akan lebih aman jika kita meninggalkan dia dan ibunya di sini. Dia menghela napas dalam hati. Dengan begitu banyak raksasa yang berkeliaran di luar, keadaan bisa menjadi buruk dengan sangat cepat jika mereka membawa anak kecil seperti itu keluar. Lagi pula, dia sangat kecil dibandingkan dengan beberapa raksasa, sehingga mereka bisa dengan mudah menginjaknya secara tidak sengaja dan bahkan tidak menyadarinya. Tentu saja, ini juga berlaku untuk sang ibu, yang memiliki basis kultivasi terendah selain anak yang masih terlalu muda untuk berkultivasi. Namun, ada masalah lainnya adalah para pengawal. Dia sama sekali tidak yakin dengan kemampuan mereka. Bahkan, mereka mungkin akan tidak berguna karena ujian ini berkali-kali lebih sulit daripada ujian sebelumnya. Namun kekuatan mereka tetap sama seperti ujian sebelumnya. Dengan kata lain, mereka hanyalah beban. Lagi pula, orang-orang ini, Yuan menyipitkan matanya ke arah para pengawal, pikirannya tidak jelas. Setelah Huang Chen menyelesaikan semua yang ingin dia sampaikan, Yuan mendekati Huang Xiaoli sambil tersenyum dan berkata kepadanya dengan suara rendah, "Permisi, Xiaoli. Apakah Anda keberatan jika saya meminta sedikit waktu Anda? Saya ingin berbicara dengan Anda secara pribadi." Tentu, dia mengangguk dengan linglung, merasa sedikit gugup dengan aura di sekitarnya. "Ikuti aku." Yuan mengangguk dan mengikutinya ke ruangan lain. Setelah mengunci pintu, dia bertanya, "Jadi, apa yang ingin kau bicarakan? Apa terjadi sesuatu? Kau tampak sedikit lebih serius dari biasanya." "Ya, ini tentang..." Yuan kemudian melanjutkan menceritakan apa yang ada di pikirannya. Mata Huang Xiaoli semakin membelalak karena terkejut saat mendengarkan kata-katanya. Apa kau yakin tentang itu? Itu tuduhan yang serius," serunya dengan suara rendah. Dia mengangguk dengan ekspresi serius, "Aku tidak menyadarinya sebelumnya karena aku masih kurang berpengalaman. Namun, aku yakin dengan klaimku. Aku tidak keberatan menanganinya sekarang. Tetapi aku tahu kau ragu, jadi aku akan membuktikannya padamu terlebih dahulu." "Bagaimana kamu akan melakukannya?" Yuan kemudian menceritakan rencananya kepada wanita itu. "Serius? Kau ingin aku? Apakah kau mempercayaiku?" Yuan tiba-tiba bertanya padanya dengan ekspresi serius. "Aku mempertaruhkan nyawaku untuk membela kapal dan keluarga Huangmu. Aku tidak akan melakukan apapun untuk menyakitimu atau keluargamu, aku berjanji."
Tentu saja aku mempercayaimu. Wajah Huang Xiaoli langsung memerah. Ketika dia mengingat apa yang coba dia lakukan padanya tepat sebelum serangan Leviathan terbang. Sesaat kemudian, dia menarik napas dalam-dalam dan mengangguk dengan ekspresi serius. Baiklah, mari kita lakukan. Terima kasih. Kau tidak akan menyesalinya, aku janji. Yuan tersenyum. Mereka berdua meninggalkan ruangan setelah berbincang selama beberapa menit lagi. Apakah semuanya baik-baik saja, Yuan? Huang Chen menghampirinya tak lama setelah ia meninggalkan ruangan bersama Huang Xiaoli. Ayah, aku perlu bicara denganmu. Ibu juga. Huang Xiaoli tiba-tiba berkata kepada mereka. Huang Chen menatap mereka dengan alis terangkat. Tetapi dia tidak bertanya apapun dan mengikuti Huang Xiaoli ke ruangan lain. Setelah keluarga Huang pergi, para penjaga lainnya mendekati Yuan dan bertanya kepadanya, apa yang terjadi? Apakah semuanya baik-baik saja? Wanita muda itu tampak sangat kesal. Kuharap kau tidak mencoba menyatakan cintamu padanya barusan. Kau hanya seorang pengawal. Ketahuilah tempatmu, kata pengawal wanita itu kepadanya dengan tatapan mengejek. Yuan tidak mengambil hinaan itu ke hati dan bahkan tertawa. Kecil, jangan khawatir, tidak ada yang seperti itu. Namun, memang benar ada sesuatu yang terjadi. Para penjaga menelan ludah dengan gugup sambil menunggu dia berbicara. Aku akan memberitahumu, tapi kupikir akan lebih baik jika keluarga Huang yang memberitahumu. Lagi pula, itu urusan mereka. Dia mengangkat bahu, tidak ingin memberitahu mereka apapun. Ayolah, jangan seperti itu, kata Qin Kai, pengawal bertubuh besar yang menjaga kamar keluarga Huang bersamanya saat mereka masih berlayar. Saya tidak ingin kehilangan pekerjaan, jadi saya harus menahan diri. Terserah, simpan saja rahasia bodohmu itu. Para pengawal lainnya menggelengkan kepala dan berhenti mengganggunya. Beberapa saat kemudian, keluarga Huang menyelesaikan pertemuan kecil mereka dan keluar dari ruangan. Tetapi Huang Chen dan istrinya tampak sangat kesal karena suatu alasan. Hal ini membuat para penjaga sangat gugup. Dan mereka semua bertanya-tanya dalam hati tentang masalah tersebut. Huang Chen kembali mengumpulkan para pengawal dan berkata, akan ada beberapa perubahan dalam rencana kita. Aku akan mulai menukar harta karunku hari ini, jadi aku ingin 2 orang mengikutiku. Dia menatap Yuan dan kepala pengawalnya, Dong Zhou. Yuan dan Dong Zhou, kalian akan ikut denganku. Xiao Li, kau juga akan ikut denganku. Kalian yang lain akan tinggal di sini untuk melindungi istri dan anakku. Jangan biarkan siapapun selain kita memasuki tempat ini apapun yang terjadi. Ya, kata mereka semua. Sebelum mereka pergi, Huang Chen berkata kepada istrinya dengan suara rendah. Karena kita memiliki terlalu banyak harta, aku akan meninggalkan setengahnya untukmu. Jika terjadi sesuatu pada kita, aku ingin kau mengambil harta itu dan pulang. Jangan mengatakan sesuatu yang begitu menakutkan. Selama kau bersama Yuan, dia akan menjagamu tetap aman. Ucapnya sambil tersenyum. Yuan meninggalkan hotel bersama rombongannya tak lama kemudian. Begitu mereka berada di luar, Dong Zhou tak kuasa bertanya, maaf kalau aku berisik, tapi tadi ada apa? Akan kuceritakan sebentar lagi, kata Huang Chen. Dong Zhou belum pernah melihat Huang Chen seserius itu sebelumnya, hal itu membuatnya ikut khawatir. Tak lama setelah kelompok Yuan pergi untuk melakukan pertukaran harta, para pengawal yang tetap berada di hotel mengamati dari jendela saat Yuan dan yang lainnya menghilang dari tempat itu. Para pengganggu itu akhirnya pergi. Pengawal wanita itu mencibir, haruskah kita melakukannya sekarang? Ini adalah waktu terbaik. Bajingan kecil dengan kekuatan yang terlalu besar untuk seseorang seusianya dan selevelnya itu sudah pergi. Begitu pula ahli formasi dan bahkan Huang Chen dan putrinya. Tidak ada seorang pun di sini yang bisa menghentikan kita sekarang, kata salah satu pengawal pria. Entahlah, ini sepertinya terlalu mudah. Belum lagi apapun yang baru saja terjadi.
Ada sesuatu yang terasa tidak benar tentang semua ini, kata pengawal lain. Siapa peduli? Kita bisa membunuh wanita dan anak itu serta merampok semua harta benda mereka. Jauh sebelum mereka sempat berbuat apa-apa. Pengawal wanita itu menunjukkan senyum sinis di wajahnya. Saya rasa kita juga harus melakukannya. Saya ragu akan ada kesempatan seperti ini lagi. Bagaimana dengan pengawal yang satunya lagi? Dia mungkin akan menimbulkan masalah bagi kita. Aku bisa mengatasinya, kata pengawal wanita itu dengan ekspresi menggoda di wajahnya. Pada akhirnya, para pengawal ini memutuskan untuk benar-benar melaksanakan rencana mereka dengan merampok keluarga Huang. Ketiga pengawal ini sebenarnya sudah saling mengenal sebelum dipekerjakan oleh keluarga Huang. Karena mereka semua tergabung dalam sebuah geng terkenal, yang dikenal karena perbuatan keji dan sifat brutal mereka. Para perampok emas dan uang, mereka adalah sekelompok kultivator tanpa hukum, yang berani merampok dan membunuh bahkan manusia biasa. Sesuatu yang hanya akan dilakukan oleh kultivator jahat. Sebenarnya, ada lebih banyak lagi bandit seperti ini di perekrutan pengawal. Tetapi sebagian besar dari mereka didiskualifikasi dan hanya 3 orang ini yang berhasil lolos. Mereka telah merencanakan untuk merampok keluarga Huang ketika mereka masih di laut. Tetapi Yuan tidak memberi mereka kesempatan. Dan ketika mereka melihat betapa kuatnya dia sebenarnya, mereka memutuskan untuk menunda rencana mereka, sampai mereka dapat menemukan kesempatan untuk merampok keluarga Huang. Setelah akhirnya menemukan kesempatan itu, mereka tergoda untuk melaksanakan rencana mereka dan merampok keluarga Huang. Sementara itu, beberapa menit setelah mereka meninggalkan hotel, Huang Chen mengungkapkan seluruh situasi kepada Dong Zhou, yang selama ini tidak mengetahui apapun. Apa? Para pengawal itu menyimpan niat jahat. Apa kau yakin informasi ini akurat? Dong Zhou meragukan informasi ini, terutama karena dia tidak ingin percaya bahwa dia secara tidak sengaja merekrut bandit untuk menjadi pengawal mereka. Karena dia bisa dimintai pertanggungjawaban atas kesalahan ini. Memang benar, awalnya aku tidak yakin, tetapi setelah mengamati mereka beberapa saat, aku dapat mengatakan dengan pasti bahwa mereka adalah bandit. Tubuh mereka berbau darah dan mata mereka dipenuhi keserakahan. Apakah kau ingat ketika kita diserang di kapal? Aku yakin mereka bekerja sama karena mereka semua memancarkan aura yang sama. Yuan tidak akan berbohong kepada kita. Dia juga mempertaruhkan nyawanya melawan Leviathan terbang. Huang Xiaoli mendukungnya. Dong Zhou mengerutkan kening dan berkata, "Jika apa yang kau katakan benar, bukankah sangat berbahaya? Dengan meninggalkan nyonya dan tuan muda sendirian bersama mereka, kita pada dasarnya menyerahkan mereka kepada bajingan-bajingan itu di atas nampan perak. Jika kita tidak pergi, mereka tidak akan bertindak. Saya juga ingin membuktikan kepada kalian semua bahwa mereka bukanlah seperti yang terlihat. Jangan khawatir, saya tidak akan membiarkan mereka menyentuh sehelai rambut pun di keluarga Huang. Apa yang bisa kau lakukan saat berada di sini bersama kami? Ini gila," seru Dong Zhou. "Aku mempercayainya," kata Huang Chen tiba-tiba. Apakah Anda serius, Tuan Huang? Bagaimana jika dia hanya melakukan ini untuk menyesatkan kita? Bagaimana jika dia sebenarnya bekerja sama dengan para bandit itu? Yuan tersenyum setelah mendengar kata-katanya dan berkata dengan suara tenang, "Apakah kau benar-benar berpikir aku perlu membuat rencana serumit ini hanya untuk merampok keluarga Huang? Apakah kau belum melihat kemampuanku? Jika aku ingin merampok kalian, aku tidak perlu berpura-pura menjadi pengawal dan menunggu sampai kalian lengah. Apalagi datang jauh-jauh ke sini dan mempertaruhkan nyawaku melawan Leviathan terbang. Jika aku benar-benar ingin merampok kalian, aku pasti sudah melakukannya sebelum kita naik kapal. Dan tak seorang pun dari kalian akan bisa menghentikanku." Dong Zhou menelan ludah dengan gugup ketika dia menyebutkan bagaimana Yuan telah membunuh beberapa kaisar roh dengan satu serangan. "Maaf, aku tadi cuma bicara omong kosong." Dong Zhou menghela napas panjang.
Yuan tiba-tiba berbalik dan melihat ke arah hotel. Ayo kita kembali. Mereka akhirnya bergerak, katanya kepada mereka. Sesampainya di hotel, bandit wanita itu mendekati Qin Kai dan mulai menggodanya. Aku sudah lama ingin berbicara denganmu, tapi aku belum mendapat kesempatan. Kau tahu, aku menyukai pria berotot, dan saat pertama kali melihatmu, aku langsung tahu bahwa aku menginginkanmu. Kaulah alasan mengapa aku memutuskan untuk menjadi pengawal keluarga Huang. Qin Kai menelan ludah dengan gugup setelah mendengar kata-katanya. Apakah kau serius? Perampok wanita itu sebenarnya cukup menarik. Dan Qin Kai hampir tidak memiliki pengalaman dalam hal wanita, sehingga membuatnya menjadi sasaran empuk. Baiklah, kita bicara di tempat lain ya. Dia mengedipkan mata padanya. Tentu, Qin Kai mengikutinya ke ruangan lain. Begitu dua bandit lainnya melihat ini, mereka tersenyum dan mengalihkan perhatian mereka ke ruangan tempat ibu dan istri itu berada. Ayo pergi. Mereka berdua mendekati ruangan itu dengan tenang. Setelah cukup dekat, salah satu dari mereka mencoba membuka pintu dengan cara yang licik. Ketika si bandit tidak merasakan perlawanan apapun dari pintu, senyum di wajahnya semakin lebar. Siap, tentu saja. Perampok itu segera membuka pintu, dan keduanya memasuki ruangan sebelum menutupnya kembali. Apa-apa yang kalian berdua lakukan di sini? Aku tidak ingat memanggil kalian berdua, kata ibu itu kepada mereka dengan cemberut di wajahnya. Jangan khawatir, kami akan meninggalkanmu sendirian. Setelah kami mengambil semua hartamu dan membunuhmu, kata salah satu bandit. Apa, para perampok emas dan uang, pernahkah kalian mendengar tentang kami? Mata sang ibu membelalak kaget setelah mendengar nama itu. Begitu ya. Jadi kalian jadi pengawal kami hanya untuk merampok kami ya? Seharusnya kami lebih teliti saat merekrut pengawal, tapi kami sedang terburu-buru. Kalau begitu, kamu hanya bisa menyalahkan dirimu sendiri. Ah, aku ingin sekali menikmati waktu bersamamu sebelum membunuhmu. Tapi kita kekurangan waktu, jadi aku akan membunuhmu saja. Mereka mengambil kembali senjata mereka. Namun, sang ibu berhasil menenangkan diri, dan bahkan tersenyum, sayang sekali. Sungguh disayangkan. Salah satu bandit tiba-tiba menerjang maju sambil mengayunkan belatinya. Tetapi sebelum dia bisa mencapai sang ibu, dia merasakan sakit yang hebat di dadanya, memaksanya untuk menunduk. Apa-apaan ini? Gumamnya dengan suara tercengang ketika melihat sebuah lubang tiba-tiba muncul di dadanya. Perampok itu jatuh ke lantai dan meninggal sebelum ia menyadari apa yang telah terjadi padanya. Perampok lainnya berdiri di sana dengan tatapan kosong di wajahnya. Matanya menatap tubuh temannya yang tak bernyawa di lantai. Meskipun telah melihat semua yang baru saja terjadi, dia masih tidak dapat memahami situasi tersebut. Pintu di belakangnya tiba-tiba terbuka, dan sesosok tubuh dengan tenang berjalan masuk ke ruangan. Apakah Anda baik-baik saja, Nyonya Huang? Yuan bertanya padanya dengan senyum tenang di wajahnya. Kakao, bagaimana bisa? Perampok itu terkejut ketika melihat Yuan berdiri tepat di sampingnya. Apa kau benar-benar berpikir aku tidak akan memperhatikan cara kalian para idiot memandang keluarga Huang? Saat kalian memandang mereka, kalian hanya melihat uang dan keuntungan. Dan itu mengingatkanku pada pasangan menyedihkan tertentu. Yuan mencibir dengan suara dingin. Senior Huang, Xiao Li, bagaimana menurut kalian? Apakah ini bukti yang cukup? Tanyanya kepada mereka, yang berdiri tepat di belakang bandit itu dengan raut wajah cemberut. Ya, ini lebih dari cukup bukti. Terima kasih banyak, Yuan. Kau telah menyelamatkan keluarga kami lagi, kata Huang Chen. Pada saat itulah bandit wanita dan Qin Kai keluar dari kamar mereka setelah mendengar keributan. Apa-apa yang terjadi? Seru Qin Kai dengan ekspresi terkejut di wajahnya saat melihat situasi yang tak dapat dipahami itu. Adapun bandit wanita itu, dia hanya terdiam tanpa kata. Huang Chen mengerutkan kening ketika melihat bandit wanita dan Qin Kai. Kalian berdua kemana saja? Keluargaku sedang diserang dan kalian malah bercumbu di ruangan lain. Kenapa aku sampai mempekerjakan kalian?
Apa-apa? Diserang? Oleh siapa? Qin Kai benar-benar bingung, karena dia bukan bagian dari geng perampok emas dan uang. Terlebih lagi, semuanya terjadi begitu cepat sehingga dia masih belum bisa memahami situasinya. Kenapa kau tidak melihat sendiri? Huang Xiaoli menunjuk ke dalam ruangan tempat Yuan dan para bandit berada. Qin Kai menelan ludah dengan gugup dan mendekati ruangan itu. Matanya membelalak kaget ketika melihat pemandangan di dalam. Salah satu pengawal tewas dengan lubang di dadanya dan yang lainnya terpaku di tempat dengan ekspresi ketakutan di wajahnya. Apa maksud semua ini? Tanya Qin Kai. Kedua orang ini adalah bandit dari geng perampok emas dan uang. Mereka menjadi pengawal hanya untuk merampok keluarga Huang. Yuan dengan tenang menjelaskan situasinya kepadanya. Para perampok emas dan uang. Qin Kai langsung mengenali nama mereka. Sebagai seseorang yang sering bekerja sebagai pengawal, dia telah beberapa kali bertemu dengan para perampok ini, dan mereka semua adalah orang-orang jahat tanpa moral. Pembunuhan, perampokan, korupsi, pemerkosaan, tidak ada yang tidak dilakukan oleh para bandit ini. Bahkan jika manusia terlibat, itulah sebabnya mereka sangat dibenci dan ditakuti. Perampok wanita itu juga mengintip ke dalam ruangan. Jantungnya berdebar sangat kencang dan keras karena takut hingga terasa sakit. Untungnya, mereka tidak memergokiku basah, jadi mereka belum tahu aku bersama mereka. Tapi jika mereka bertanya pada bajingan itu, dia pasti akan membongkar rahasiaku. Dia sedikit tenang setelah menyadari hal ini. Dan dia mulai merencanakan untuk membunuh temannya sebelum dia sempat berbicara. Namun, karena Yuan ada di ruangan itu, dia belum berani bergerak. Jadi katakan padaku, apa yang kalian berdua lakukan saat keluargaku diserang? Apakah kalian juga bagian dari geng perampok emas dan uang? Huang Chen menyipitkan matanya ke arah Qin Kai dan bandit wanita itu. Apa? Tidak mungkin. Aku tidak mungkin bersama bajingan-bajingan itu. Ben benar. Kami berada di ruangan lain karena aku ingin bercinta dengannya. Aku tidak tahu mereka bandit. Aku bersumpah, kata bandit perempuan itu. Perampok lainnya mengumpat dalam hati setelah mendengar ucapan teman-temannya. Dasar perempuan sialan, dialah penyebab kita semua berada dalam masalah ini. Jika dia tidak menyarankan untuk merampok keluarga Huang, kita tidak akan berada di sini. Dan sekarang dia ingin berpura-pura polos sementara kita berdua mati. Setelah menarik napas dalam-dalam, bandit laki-laki itu berseru, perempuan jalang itu berbohong. Dia bersama kami. Dialah yang menyarankan agar kami merampok kalian juga. Perampok wanita itu menggertakkan giginya karena marah, tetapi dia belum mau menyerah. Itu tidak masuk akal. Dia hanya mengatakan itu karena cemburu aku memilih Qin Kai daripada dia. Dia juga sudah mengincarku sejak awal. Dia berbohong. Nama aslinya adalah Zhou Nuying, dan dia memiliki posisi tinggi di dalam geng perampok emas dan uang. Alasan dia berhubungan intim dengan Qin Kai adalah agar dia bisa mengalihkan perhatian Qin Kai sementara kita merampok keluarga Huang. Begitukah? Apa tanggapanmu terhadap tuduhan ini, Zhou Nuying? Huang Chen menatapnya dengan tatapan penuh amarah. Zhou Nuying menelan ludah dengan gugup. Dia tahu bahwa dia sudah tamat dan tidak ada cara baginya untuk menyelamatkan diri dari situasi ini. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk melarikan diri. Awas, dia akan menyerang, teriak Zhou Nuying tiba-tiba sambil menunjuk ke arah temannya. Semua orang di sana tanpa sadar menoleh untuk melihat. Inilah kesempatanku. Zhou Nuying tiba-tiba mengambil 2 bom asap dan membantingnya ke lantai. Seketika memenuhi ruangan dengan asap yang juga mengandung semacam material yang melemahkan energi spiritual di area tersebut dan bahkan menghalangi indera ilahi Yuan. Dia pun bergegas menuju jendela, tetapi karena seluruh tempat itu dipenuhi asap, dia hanya bisa mengandalkan ingatannya. Begitu ia bisa merasakan jendela itu, ia langsung menerobosnya dengan tubuhnya dan melarikan diri dari hotel. Yuan ingin mengejarnya, tetapi dia tidak ingin meninggalkan keluarga Huang.
Dan dia harus memastikan bandit lain itu tidak mencoba melakukan hal yang aneh. Apakah semuanya baik-baik saja? Suara Huang Xiaoli terdengar tak lama kemudian. Ya, saya baik-baik saja. Saya juga. Semua orang di sana memastikan bahwa mereka aman. Setelah asap akhirnya menghilang, Yuan bertanya, apa yang harus kita lakukan dengannya? Aku bisa membunuhnya di sini jika kau mau. Aku ingin semua informasinya sebelum kita membunuhnya. Dong Zhou, buat dia bicara. Ya, Dong Zhou kemudian menyeret bandit itu ke ruangan lain, di mana dia akan menyiksa bandit itu untuk mendapatkan semua informasinya. Sementara itu, Huang Chen pergi menemui manajer hotel untuk memberitahu mereka tentang situasi tersebut. Para pelayan hotel membersihkan kekacauan dan mayat tersebut tanpa banyak kesulitan. Setelah semuanya selesai, Huang Chen berterima kasih kepada Yuan atas usahanya. Terima kasih, Yuan. Jika bukan karena ketelitianmu, keluarga Huang kita pasti akan berakhir tragis. Aku pasti akan memberimu hadiah yang besar di akhir perjalanan kita. Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, saya hanya menjalankan tugas saya sebagai pengawal. Apa yang harus kita lakukan terhadap orang yang melarikan diri itu? Tanya Dong Zhou. Aku tidak ingin membuang waktu dan sumber daya untuk mencarinya di tempat yang luas ini. Dia bisa berada di mana saja sekarang. Namun, jika kita bertemu dengannya lagi, segera bunuh dia, kata Huang Chen. Ya, apa yang harus kita lakukan sekarang? Kita hanya punya 3 pengawal, tanya Nyonya Huang beberapa saat kemudian. Dong Zhou dan Qin Kai bisa tinggal di sini dan melindungi kalian. Karena kita sudah mengatasi situasi bandit, aku ragu ada orang lain yang akan mencoba menyerang kalian. Orang yang melarikan diri pun tidak akan berani kembali. Aku bisa melindungi senior Huang sendirian saat dia pergi keluar, kata Yuan. Saya juga akan membayar biaya tambahan kepada hotel untuk layanan keamanan mereka, kata Huang Chen. Bagaimana denganku? Aku juga ingin ikut dengan kalian. Tanya Huang Xiaoli tiba-tiba. Hanya jika kamu berjanji untuk tidak menimbulkan masalah. Apa? Sejak kapan aku membuat masalah? Selalu. Huang Chen tersenyum. Beberapa waktu kemudian, Huang Xiaoli menghampiri Yuan dan bertanya, mau berkeliling kota bersamaku? Aku sudah meminta izin kepada ayahku. Dia menoleh ke arah Huang Chen, yang mengangguk dengan senyum getir di wajahnya. Baiklah, mari kita lihat-lihat. Tolong jaga putriku, Yuan, kata Huang Chen kepadanya sebelum mereka meninggalkan hotel dan mulai menjelajahi kota. Bagaimana pendapatmu tentang benua raksasa sejauh ini? Tanya Huang Xiaoli sambil mereka melihat sekeliling. Ini sangat unik, itu sudah pasti, katanya. Bukan hanya lingkungannya, tetapi orang-orangnya pun sangat berbeda satu sama lain. Jujur saja, rasanya seperti aku sedang bermimpi. Huang Xiaoli terkekeh dan berkata, itulah yang kurasakan saat kunjungan pertamaku ke tempat ini. Namun, meskipun menyenangkan mengunjungi tempat ini, aku tidak ingin tinggal di sini terlalu lama. Tempat ini terlalu berbahaya bagi kultivator manusia, dan hanya kultivator kuat yang berani berkeliaran di luar kota. Beberapa saat kemudian, keduanya berhenti ketika mereka melihat sekelompok raksasa mengelilingi sesuatu yang tampak seperti platform besar. Apa yang mereka lakukan? Tanya Yuan saat melihat ini. Ah, pasti ada pertandingan yang sedang berlangsung sekarang, katanya. Pertandingan di tengah kota. Ya, satu hal yang perlu Anda ketahui tentang raksasa adalah mereka suka berkelahi. Jadi ada platform yang ditempatkan di seluruh kota. Yuan tiba-tiba teringat akan kuil naga leluhur di kota naga kuno. Mereka berdua mendekati kerumunan untuk melihat pertandingan lebih dekat. Setelah cukup dekat, mereka bisa melihat dua raksasa saling berkelahi dengan tangan kosong. Tidak terlihat senjata atau baju zirah apapun. Kedua raksasa itu saling melayangkan tinju seolah nyawa mereka bergantung padanya. Dan setiap kali tinju mereka mengenai sasaran, riak lemah akan menyebar di tempat itu. Wow, kekuatan yang luar biasa.
Pikir Yuan dalam hati sambil menyaksikan para raksasa saling menghantam hingga salah satu dari mereka tak mampu berdiri lagi. Setelah pertandingan berakhir, sang pemenang berteriak, "Siapa lagi yang ingin merasakan kekuatanku? Aku menerima semua penantang. Pemenang akan menerima teknik pemurnian tubuh tingkat dewa." Yuan mengangkat alisnya setelah mendengar kata-kata raksasa itu. Teknik pemurnian tubuh tingkat dewa. Kedengarannya seperti sesuatu yang bisa bermanfaat bagiku, pikirnya. Jangan bilang kau berpikir untuk berkelahi dengannya. Huang Xiaoli tiba-tiba berkata, seolah-olah dia bisa membaca pikirannya. Aku tidak menyarankan itu. Kau tidak diperbolehkan menggunakan teknik atau harta karun ofensif apapun, jadi kau hanya bisa melawannya dengan tubuhmu. Raksasa itu pasti juga menyembunyikan kekuatannya. Lagi pula, tidak mungkin dia mau memberikan teknik peringkat dewa dengan begitu mudah. Yuan tersenyum dan berkata, tidak apa-apa. Tubuhku lebih kuat dari yang terlihat. Bahkan jika aku kalah, aku ingin melihat sendiri seberapa kuat para raksasa itu. Lalu dia melompat ke atas panggung dan berkata dengan lantang, aku akan menerima tantanganmu. Para raksasa itu tercengang ketika seorang manusia kecil muncul di atas panggung. Dan setelah hening sejenak, mereka semua tertawa terbahak-bahak. Kau, manusia biasa, ingin menantangku, seorang raksasa, untuk adu kekuatan. Ahahaha, ini lelucon terlucu yang kudengar sepanjang minggu ini. Raksasa setinggi 11 meter itu tertawa terbahak-bahak setelah ditantang oleh Yuan, tawanya membuat udara bergetar. Kenapa tidak? Bukan ukuran kita yang penting, tapi kekuatan kita, kan? Yuan menjawab dengan senyum tenang di wajahnya. Apakah ini pertama kalinya kau ke benua para raksasa, bocah kecil? Pernahkah kau melawan raksasa sebelumnya? Para raksasa berada di puncak dalam hal kekuatan alami. Tidak ada manusia yang pernah mengalahkan raksasa dalam hal kekuatan murni. Aku khawatir aku mungkin akan membunuhmu secara tidak sengaja jika kita bertarung. Namun, jika kau masih bersedia mengambil risiko seperti itu, maka aku dengan senang hati akan menjadi lawanmu. Aku bersedia mengambil risiko seperti itu. Yuan mengangguk dengan percaya diri. Bagus. Kalau begitu, izinkan saya memberitahu Anda beberapa aturan, kata raksasa itu. Lalu dia melanjutkan, pertama-tama, tidak ada senjata atau harta benda apapun yang diperbolehkan. Jika Anda memilikinya di sebelah kanan Anda sekarang, singkirkanlah. Yuan mengangguk dan menyimpan jubah naga tak terlihat ke dalam cincin ruang naganya. 2. Kalian tidak diperbolehkan menggunakan teknik menyerang apapun. Namun, teknik bertahan diperbolehkan. Aturan ketiga adalah kamu tidak diperbolehkan menghindar. Kamu harus menahan setiap pukulan dengan tubuhmu. Begitu juga denganku. Aturan terakhir, siapa yang menyerah atau pingsan duluan akan kalah. Sekarang kau sudah tahu aturannya, apakah kau masih ingin melanjutkan? Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir untuk pergi, bocah manusia. Yuan tersenyum dan berkata, rasanya aneh kau berbicara padaku dengan cara yang seolah-olah kau bukan manusia. Maksudku, aku mengerti. Leluhurmu mengubah darahmu melalui teknik ilahi, tapi bukan berarti kau bukan manusia lagi. Tidak seperti iblis, kau masih terlihat seperti manusia bagiku. Suasana menjadi hening setelah pidato singkat Yuan. Oh tidak, si idiot itu. Huang Xiaoli berteriak dalam hati setelah merasakan perubahan suasana. Tanpa sepengetahuan Yuan, ada aturan tak tertulis di benua para raksasa bahwa Anda tidak boleh menyebut raksasa sebagai manusia. Beraninya kau menyebutku manusia. Raksasa di atas panggung tiba-tiba meraung dengan wajah merah padam. Aku tarik kembali ucapanku tadi. Kau tidak boleh menyerah lagi. Kita akan bertarung sampai mati sekarang. Teriaknya, menyebabkan udara bergetar. Para raksasa yang menyaksikan pertandingan itu mulai berteriak. Seperti sekelompok prajurit sebelum pertempuran besar. Menyebabkan tanah dan bangunan di sana berguncang hebat. Yuan sedikit terkejut dengan reaksi para raksasa itu. Mereka tersinggung karena aku menyebut mereka manusia. Sungguh kesalahan besar.
Sekarang aku jadi sasaran, desahnya dalam hati setelah menyadari situasinya. Apakah kau siap bertarung? Tanya raksasa itu kepadanya beberapa waktu kemudian. Ya, saya siap. Dia mengangguk. Kalau begitu aku datang. Raksasa itu tak membuang waktu untuk melayangkan pukulan pertamanya. Dan kepalan tangan sebesar batu besar melayang ke arah tubuh kecil Yuan. Meskipun ia tidak mampu menghindari serangan itu, raksasa itu tidak mengatakan apapun tentang ketidakmampuannya untuk membalas. Jadi ia juga melayangkan pukulannya sendiri, mengerahkan seluruh kekuatannya. Saat tinju mereka beradu, gelombang dahsyat menyapu tempat kejadian, mengejutkan semua orang di sana. Namun yang lebih mengejutkan mereka adalah kenyataan bahwa Yuan, seorang manusia biasa, tidak hanya mampu bertahan dari serangan raksasa itu tetapi bahkan menghentikannya. Namun, itu tidak sempurna. Yuan telah terdesak, mundur beberapa langkah sementara raksasa itu tetap tak bergerak seperti gunung. Sepertinya aku telah meremehkan kekuatan para raksasa, pikir Yuan dalam hati setelah merasakan mati rasa bukan hanya di tinjunya, tetapi juga di seluruh lengannya. Terlebih lagi, dia sudah menggunakan seluruh kekuatannya dalam pertarungan terakhir itu. Namun dia tidak mampu mendorong mundur raksasa itu sedikit pun. Peluangnya untuk memenangkan pertandingan ini dalam kondisinya saat ini sangat kecil. Meskipun begitu, Yuan tidak menyerah, dan dia bahkan tersenyum. Sudah lama sekali aku tidak menghadapi lawan sekuat ini. Lawan yang tidak bisa kukalahkan dengan mudah. Ini luar biasa. Dia tertawa dalam hati. Raksasa itu juga cukup terkejut ketika Yuan berhasil menghentikan tinjunya. Meskipun serangannya tampak biasa dan tidak efektif. Tempat yang dia serang terasa seperti ditusuk jarum dan benar-benar sakit sekali. Dari mana datangnya manusia sehebat itu? Dia menangis dalam hati tetapi bersikap tenang di luar. Kau kurasa aku belum pernah mendengar namamu. Namaku Sorgi. Raksasa itu tiba-tiba memperkenalkan dirinya sebagai Sorgi. Nama saya Yuan. Bagus. Sekarang mari kita lanjutkan pertarungan kita. Sorgi tertawa sambil melayangkan tinjunya ke arah Yuan untuk kedua kalinya. Sama seperti konfrontasi terakhir mereka. Yuan memblokir serangan pertama Sorgi dengan serangannya sendiri, tetapi dia terpaksa mundur beberapa langkah lagi. Mari kita lihat berapa lama kau bisa terus seperti ini. Sorgi meraung sambil melayangkan serangan ketiga tanpa memberi Yuan waktu untuk beristirahat, lalu serangan keempat dan kelima. Huang Xiaoli dan para raksasa lainnya menyaksikan dengan mulut ternganga, tak berani mempercayai apa yang mereka lihat. Menurutmu dia curang? Salah satu raksasa di sana tiba-tiba melontarkan pikiran ini. Dia pasti curang. Tidak mungkin manusia seperti dia bisa menyaingi raksasa dalam kekuatan fisik. Dia pasti menyembunyikan harta karun di suatu tempat di dalam tubuhnya. Ketika para raksasa mulai menuduh Yuan diam-diam menggunakan harta karun, pertandingan dihentikan sementara. Kau pikir aku curang? Yuan menatap kerumunan raksasa itu dengan alis sedikit terangkat. Tentu saja, kalau tidak, bagaimana mungkin kau bisa melawan raksasa? Bahkan para ahli pembentuk tubuh pun tidak mampu melakukan hal seperti itu. Jawab para raksasa. Begitukah? Gumam Yuan. Dia menoleh ke arah Sorgi dan bertanya, bagaimana denganmu? Apakah menurutmu aku curang? Sorgi mengerutkan kening setelah mendengar pertanyaan itu. Meskipun dia tidak ingin menuduh Yuan curang, harga dirinya sebagai seorang raksasa membuatnya berpikir bahwa manusia tidak mungkin bisa menandinginya. Begitu ya, meskipun Sorgi belum mengucapkan sepatah kata pun, Yuan sudah tahu jawabannya hanya dengan melihat ekspresi wajahnya. Jika kau pikir aku curang, aku tak keberatan membiarkanmu menggeledah tubuhku. Aku bahkan akan menyerahkan pakaian dan cincin spasialku kepada temanku selama pertandingan. Bagaimana menurutmu? Usulnya, tidak perlu menggeledah tubuhmu, jawab Sorgi setelah hening sejenak. Lalu dia melanjutkan, tapi kamu bisa menitipkan pakaian dan cincin spasialmu kepada temanmu. Jika kamu bisa membuktikan kepada semua orang di sini bahwa kamu tidak curang, aku akan memberikan kompensasi atas kesalahpahaman ini.
Baiklah. Yuan mengangguk. Dia kemudian melepaskan pakaiannya hingga hanya mengenakan celana dalam. Memperlihatkan kepada semua orang di sana tubuhnya yang berkeringat namun tetap bugar. Bahkan Sorgi pun terkejut ketika melihat tubuh Yuan yang tampak seperti telah dipahat dengan cermat oleh langit itu sendiri. "Xiao Li, bisakah kau pegang ini sebentar untukku?" tanya Yuan padanya, yang pipinya memerah setelah melihat tubuhnya yang setengah telanjang. Setelah menyerahkan pakaian dan cincin spasial kepada Huang Xiaoli, Yuan kembali ke panggung hanya dengan mengenakan pakaian dalam. "Aku siap," katanya dengan ekspresi dingin di wajahnya. Sorgi menelan ludah dengan gugup, dan dia bisa merasakan perasaan tidak nyaman muncul di dalam perutnya. Tak lama kemudian, keduanya terus saling baku hantam. Ini dia. Dia bahkan menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Bagaimana mungkin? Sorgi terkejut dalam hati setelah merasakan kekuatan luar biasa di balik serangan pertama Yuan setelah jeda singkat. Namun, keterkejutannya belum berakhir. Karena Sorgi dapat merasakan serangan Yuan terus meningkat kekuatannya di setiap serangan. Seiring waktu berlalu dan jumlah serangan yang mereka lancarkan satu sama lain meningkat, mata Yuan mulai berubah menjadi keemasan, dan tubuhnya mulai memancarkan aura yang tak terduga, yang membuatnya tampak seolah-olah entitas yang tak tertandingi telah turun dari langit. Tak lama kemudian, tubuh Yuan diselimuti aura keemasan yang membuatnya merasa tak terkalahkan. Seolah-olah dia adalah dewa yang tak tertandingi. Ketika Sorgi dan para penonton melihat ini, mereka semua tanpa sadar menelan ludah dengan gugup. Teknik macam apa yang dia gunakan? Aku punya firasat buruk tentang ini. Sorgi berteriak dalam hati sambil menatap sosok Yuan yang berkilauan. "Aku tidak tahu trik macam apa yang kau gunakan, tapi kau tidak akan bisa mengalahkanku." Sorgi meraung sambil menggunakan teknik pemurnian tubuhnya sendiri. Meningkatkan kekuatannya berkali-kali lipat, dan tubuhnya mulai berdenyut dengan energi yang begitu kuat hingga terlihat oleh mata telanjang. Namun, Yuan tetap tenang, tatapannya setenang danau yang sunyi. Sorgi melancarkan serangan terkuatnya, menyebabkan udara bergetar. Yuan juga melayangkan tinjunya sendiri, auranya melesat tepat sebelum bertabrakan dengan tinju Sorgi. Seluruh kota berguncang saat gelombang besar menyapu kota, dan salah satu gelombang itu melayang keluar panggung dan menghantam banyak bangunan sebelum berhenti. Para raksasa itu terkejut dan terdiam setelah melihat hasilnya. "Sorgi kalah dari manusia," seru salah satu dari mereka, matanya dipenuhi rasa tidak percaya. "Mustahil, apa yang baru saja terjadi? Bagaimana mungkin manusia biasa memiliki kemampuan seperti itu dengan tubuh sekecil itu? Ini tidak masuk akal." Setelah melemparkan Sorgi keluar panggung, Yuan memejamkan mata dan menarik napas dalam-dalam. Dan dia bisa merasakan perasaan tak terkalahkan di tubuhnya dengan cepat menghilang. Dia menatap tangannya dengan tatapan heran. Kekuatan seperti itu sungguh luar biasa. Aku pernah merasakannya saat bertarung dengan Li Jinxi sebelumnya. Seandainya saja aku bisa mengendalikan kekuatan ini, dia menghela napas dalam hati. Beberapa saat kemudian, Sorgi kembali ke panggung dengan lengan berdarah. "Apakah kamu baik-baik saja?" Yuan bertanya padanya, merasa sedikit menyesal karena telah melukainya sedemikian parah. "Ototku robek, dan seluruh lenganku patah, tapi aku akan baik-baik saja setelah minum obat," kata Sorgi dengan senyum tenang di wajahnya. "Raksasa itu tangguh, aku akui itu." Yuan membalas dengan senyum. "Yuan, kan, ini hadiahmu." Sorgi menyerahkan gulungan itu kepadanya dengan tangan satunya. "Terima kasih." Setelah menerima gulungan itu, Yuan segera membukanya dan menghafal isinya. "Tenang, aku tidak akan menipumu dengan teknik palsu di depan begitu banyak orang." Sorgi salah paham dengan tindakannya. "Ngomong-ngomong, akan ada turnamen besar bulan depan yang diselenggarakan oleh keluarga kerajaan. Turnamen itu akan mirip dengan pertandingan kita barusan, dan aku rasa kau akan tampil hebat di sana. Mungkin kau bahkan bisa memenangkan hadiah utama, yaitu teknik pemurnian tubuh tingkat mitos."
Sorgi tiba-tiba berkata, "Apa? Teknik pemurnian tubuh tingkat mitos?" Mata Yuan membelalak kaget. Namun, meskipun ia sangat ingin berpartisipasi dalam turnamen tersebut, ia harus meninggalkan benua raksasa bersama keluarga Huang dalam waktu 14 hari. Saya sangat ingin berpartisipasi, tetapi sayangnya, waktu saya di sini terbatas, jadi saya tidak dapat berpartisipasi. Sayang sekali. Aku ingin melihat bagaimana kemampuanmu melawan prajurit terbaik di benua raksasa. Sorgi menggelengkan kepalanya. Beberapa saat kemudian, Yuan mengambil kembali pakaian dan cincin spasialnya dari Huang Xiaoli, yang menatapnya dengan kagum. "Yuan, kau benar-benar mengalahkan raksasa itu. Aku masih tidak percaya. Bagaimana kau melatih tubuhmu? Ini bukan sesuatu yang istimewa. Aku hanya menyeimbangkan tubuhku dengan obat-obatan," katanya dengan tenang. "Harta karun itu pasti sangat mahal, karena kau mampu mengalahkan raksasa hanya dengan kekuatanmu." "Tidak, kekuatanku sebenarnya lebih lemah daripada Sorgi. Ada hal lain yang memungkinkanku mengalahkannya." Dia menggelengkan kepalanya. "Hah? Apa? Aku tidak tahu. Aku juga sedang mencoba mencari tahu. Mari kita lanjutkan tur kita sebentar lagi sebelum kembali ke hotel," saran Huang Xiaoli. "Tentu." Sementara itu, di suatu tempat di benua para raksasa, seorang raksasa yang tadinya duduk di singgasana sebesar gunung perlahan membuka matanya, tatapannya dipenuhi dengan dominasi. Aura tadi, raksasa itu perlahan berdiri dan berbalik menghadap ke arah benteng selatan. "Ah, apakah kau akhirnya kembali, sahabat lamaku? Aku telah menunggu hari ini sejak aku menyempurnakan penyempurnaan tubuh Mammoth Agung. Aku tidak akan kalah kali ini." Raksasa itu tiba-tiba menekuk lututnya seolah-olah siap melompat. Dan sesaat kemudian, dia melompat, melesat menuju benteng selatan lebih cepat dari roket. Sekitar 1 jam setelah Yuan bertarung dengan Sorgi, dia kembali ke hotel bersama Huang Xiaoli. "Ayah, Ibu, kalian tidak akan percaya apa yang terjadi saat kami di luar. Yuan bertarung dengan raksasa dan menang." Huang Xiaoli membual tentang pertandingannya dengan Sorgi begitu dia kembali ke rumah. "Apa? Dia melawan raksasa? Apa yang terjadi? Kalian baik-baik saja?" Huang Chen salah paham dan panik. Lagi pula, jika manusia mencari gara-gara dengan raksasa saat berada di tempat ini, tidak akan ada yang bisa menyelamatkan mereka jika para raksasa memutuskan untuk menghancurkan mereka. "Tidak apa-apa, Ayah. Itu bukan perkelahian. Itu pertandingan yang sah. Yuan bahkan memenangkan teknik tingkat dewa dari pertandingan itu." Huang Xiaoli meluruskan kesalahpahaman tersebut. "Serius, Yuan, kau benar-benar penuh kejutan." "Bukan apa-apa," katanya sambil tersenyum. "Ngomong-ngomong, aku akan mempelajari teknik baru yang telah kuperoleh ini. Jika kalian membutuhkanku, jangan ragu untuk menggangguku," katanya kepada mereka sebelum pergi ke ruangan lain. Beberapa waktu kemudian, Anda telah mempelajari penyempurnaan tubuh gunung emas. Penyempurnaan tubuh gunung emas. Peringkat ilahi. Tingkat penguasaan 1. Deskripsi, memperkuat tubuh Anda hingga menjadi lebih tangguh daripada gunung yang terbuat dari emas murni. Setelah mempelajari teknik tersebut, Yuan berdiri dan mencobanya. Penyempurnaan tubuh gunung emas. Setelah mengaktifkan teknik tersebut, Yuan dapat melihat lapisan tipis cahaya keemasan yang melindungi tubuhnya. Dan dia juga dapat merasakan tubuhnya menjadi lebih kuat. Untuk melatih teknik penyempurnaan tubuh, saya perlu orang-orang untuk memukul saya saat saya menggunakan teknik tersebut. Dia kemudian menghampiri Huang Xiaoli beberapa saat kemudian. "Apa yang terjadi dengan tekniknya?" tanyanya padanya. "Aku sudah mempelajarinya," katanya dengan tenang. Kau apa? Tidak mungkin kau mempelajari teknik tingkat dewa dalam waktu kurang dari 1 jam." Serunya. Yuan tidak mengatakan apapun dan memutuskan untuk membuktikannya dengan menunjukkan teknik tersebut padanya. "Kau benar-benar berhasil mempelajarinya dalam waktu kurang dari 1 jam. Kalau kupikir-pikir lagi, kau juga cepat belajar soal simbol Arai.
Gumamnya dengan suara linglung setelah melihat cahaya keemasan yang melindungi tubuhnya. Aku ingin kau memukulku sekeras mungkin, kata Yuan tiba-tiba padanya. Tentu, Huang Xiaoli tidak ragu-ragu dan bersiap untuk meninju pria itu. Namun, dia segera menghentikannya dan berkata, tunggu. Kenapa kau menggunakan tanganmu? Gunakan senjata saja, nanti tanganmu patah. Apa aku tidak salah dengar? Kau ingin aku memukulmu dengan senjata? Dia menatapnya dengan mata terbelalak. Jangan khawatir, aku akan baik-baik saja. Bahkan jika aku tidak baik-baik saja, aku tidak akan menyalahkanmu. Ucapnya sambil tersenyum. Itu tidak membuatku merasa lebih baik, tapi sudahlah. Aku percaya padamu. Huang Xiaoli kemudian mengambil pedang tingkat surga dan menebas Yuan dengan seluruh kekuatan kultivasinya. Ding! Pedang itu terpental dari tubuh Yuan begitu menyentuh lapisan emas. Ini tidak terlalu buruk. Aku tidak mengenakan jubah naga tak terlihatku sekarang. Jadi, aku memang memperkirakan akan sedikit berdarah, kata Yuan setelah melihat hasilnya. Kau mengira akan berdarah? Rahang Huang Xiaoli sedikit ternganga setelah mendengar kata-kata seperti itu. Sepertinya aku butuh sesuatu yang lebih kuat jika ingin menguasai teknik ini dengan benar. Aku harus mencari jodoh dengan raksasa lain dan menggunakan mereka untuk melatih teknik ini, kata Yuan sambil tersenyum aneh. Aku tidak akan mengatakan apapun selama ini pertandingan dan kau tidak benar-benar mencari gara-gara, kata Huang Xiaoli. Baiklah, mari kita. Seluruh bangunan tiba-tiba berguncang hebat. Gempa bumi. Huang Xiaoli melihat sekeliling dengan alis terangkat. Tidak, ini bukan disebabkan oleh gempa bumi. Ini terlalu tidak wajar, kata Yuan. Semua orang di hotel kemudian melihat keluar jendela. Dan betapa terkejutnya mereka, sebuah benda raksasa sebesar gunung sungguhan tiba-tiba muncul di luar kota. Astaga, gumam Yuan dengan suara tercengang ketika melihat ukuran raksasa ini. Jika dia berdiri di hadapan raksasa ini, secara kiasan dan harfiah dia akan seperti semut. Apa yang mereka lakukan? Huang Xiaoli menunjuk ke arah para raksasa di jalan. Karena mereka semua tiba-tiba berlutut dan bersujud ke arah raksasa di luar kota. Pertanyaannya akan terjawab sesaat kemudian ketika setiap raksasa di kota itu terdengar berteriak. Kami memberi hormat kepada Yang Mulia, Kaisar Raksasa Kulas. Seluruh kota berguncang untuk kedua kalinya ketika semua raksasa di sana memberi hormat kepada Kaisar Raksasa Kulas, yang merupakan penguasa benua raksasa saat itu. Namun, Kaisar Raksasa Kulas mengabaikan para raksasa dan menyapu seluruh kota dengan tatapannya. Setiap individu yang memasuki tatapannya gemetar karena kagum. Beberapa saat kemudian, Kaisar Raksasa Kulas berbicara dengan suara memekakkan telinga. Berapa lama lagi kau berencana bersembunyi? Aku tahu kau ada di sini. Tian Yang, cepat keluar dan lawan aku. Mata Yuan membelalak kaget ketika mendengar nama Tian Yang keluar dari mulut Kaisar Raksasa. Ini ingatan Tian Yang. Kukira ini ingatan Dewa Perang. Dan apa hubungannya dia dengan Kaisar Raksasa? Kaisar Raksasa tampak marah. Dia bergumam dalam hati, tidak berani menanggapi panggilan Kaisar Raksasa. Karena itu sama saja dengan bunuh diri dengan kekuatannya saat ini.